Selamat datang di podcast Semi Horor bareng gue Yunda. Dan kali ini kita bakal ngebahas lagi nih pengalaman horor dari Sobat PSH. Dan di samping gue udah ada 2 Sobat PSH yang langganan banget datang ke studio. Langsung aja ceritain pengalaman mistismu. Silakan. Kenalin, nama aku Tania. Aku bakal cerita lagi tentang pengalaman horor aku di sini. Awalnya tuh gini, kan aku dapat kerjaan ya di suatu desa gitu. Terus di situ aku nggak sendiri, aku bertiga sama teman aku. Yang satunya Teh Nena, yang satunya namanya Teh Asti. Nah di situ kita tuh nggak pulang pergi, jadi kita tuh ngekos. Pokoknya ngekosnya itu jalanannya jauh dari jalan raya, pokoknya paling ujung. Nah, di situ kosannya itu cuman ada 3 kamar, 3 pintu ya. Yang kosong itu yang pintu kedua. Nah, di situ kosannya itu 3 petak ya. Jadi ruang tamu, terus gang sedikit, ada kamar, petak kedua berarti ya. Terus yang petak ketiganya itu dapur sama kamar mandi. Nah, di situ kita kebagian kasurnya tuh yang kecil-kecil. Jadi yang paling pojok dekat kamar mandi aku, terus di tengah Teh Nena, terus di pinggir deket ruang tamu berarti Teh Asti. Di situ kan kita beresin barang-barang dulu, terus yang rapi-rapiin kosannya dulu, terus kita ke sekolah dulu. Terus udah gitu pulang sore, langsung beres-beres mandi segala macam. Sampai jam 12 malam. Awalnya orang tua kita tuh pesan, jadi katanya setiap abis maghrib itu kita baca surat Yasin 3 kali sama ayat kursinya 9 kali. Nah awalnya kita gak mikir macam-macam tuh. Kita mikirnya oh iya sih gitu kan, rumah baru mau ditempatin lagi kan, udah lama kosong. Di situ kita gak mikir macam-macam. Terus kita habis maghrib kita baca-baca sampai jam 12, kita masih main HP. Terus Teh Nena itu udah tidur jam 12. Aku gak tahu kenapa gak bisa tidur sampai jam 2. Kan kamarnya itu ada pintunya. Jadi pintunya itu nutupnya itu cuman setengah. Dari luar tuh kelihatannya Teh ke kasur aku gitu kan. Ke kasur Teh Nena sama ke Teh Asti tuh ya ketutup sama pintu lah gitu ya. Nah di situ Teh aku ngerasa gitu kan. Kok aneh sih gitu, kok kayak yang gak biasanya gitu kan. Nyaman sih nyaman kosannya, cuman kok ngerasa aneh. Terus aku ngeliat kok ada yang bolak-balik aja ya gitu kan. Pertama mikirnya udah halusinasi itu mah. Terus udah gitu aku ngebelakangin kan ke Malik ke kanan. Tetep aja gitu kan dia masih bolak-balik. Kenapa sih gitu kan. Pas diliatin diperhatiin gitu, dia ngeliatin ke arah kita gitu, ke kamar. Terus aku Teh inisiatif nutup pintu gitu kan. Teh ditutup aja ya pintunya, ke Teh Asti kan. Oh iya Teh katanya. Nah ditutup udah. Langsung tuh masuk ke pagi. Kita kan ke sekolahnya gak tahu ya di sekolahnya ada acara apa. Jadi kita ke sekolahnya itu disuruhnya jam 10. Terus lagi sarapan, Teh Asti tuh cerita, Teh, aku pas malam gak bisa tidur katanya Teh. Kenapa kan kata aku. Gak tahu, udah gak apa-apa sok cerita aja kata aku Teh. Terus kata Teh Asti Teh, Beb, aku pas malam keurep-urep ih katanya Teh. Hah keurep-urep gimana? Terus udah gitu Teh, ya dia Teh bilang dia Teh lagi malik gitu kan, katanya lagi malik ke kanan. Dia Teh bilang ketindihan. Kan biasanya kalau keurep-urep itu pas kita tidur terlentang kan katanya. Nah kalau dia mah pas lagi ngarep ke kanan gitu. Aku diurep-urep Teh katanya Teh. Terus tiba-tiba dia kan lagi meluk guling gitu. Ada tangan keluar dari apa sih dada dia gitu. Nah udah gitu kan aku tuh penasaran ya gimana wujudnya. Kayak gini katanya Teh. Oh sama dong sama aku yang pas lihat malam. Aku juga pas malam Teh gak bisa tidur kata aku Teh. Tapi kata aku Teh, kayaknya mah sebelum ke Teh Asti Teh ke aku dulu deh. Soalnya aku badan sama kasur teh digoyangin kata aku teh gitu kan. Terus
diceritain kan sama Teh Asti gitu. Nih tangannya tuh kayak gini katanya. Aku ngejelasin wujudnya. Ternyata kata Teh Asti tuh, ih sama Teh katanya Teh, wujudnya kayak gitu. Oh ya udah. Aku di sini jelasin ya wujudnya kayak gimana. Jadi kalian tahu nenek sihir nggak sih? Nenek sihir di Casper. Oh yang kayak di film-film gitu. Nah jadi wujudnya tuh rambutnya Teh ngacung jarang-jarang. Terus mukanya tuh runcing banget. Terus emang wujudnya mah utuh, cuman serem kayak alien. Terus matanya ke pinggir runcing banget. Terus hidungnya mancung banget. Bibirnya koyak lah gitu. Jadi nggak beraturan lah gitu Teh. Terus jari-jarinya juga kecil banget tapi panjang. Tapi dia wujudnya warna hitam. Terus pakai bajunya juga warna hitam. Tapi dia nggak berdiri, jadi dia kayak ngerangkak gitu. Jadi kakinya tuh yang satu kayak jongkok, yang satunya kayak duduk nyila gitu. Nah udah gitu tiba-tiba ada orang terdekat kita ya. Dia teh kan ikut nganterin kita ke situ ya, ke daerah situ buat ngekos gitu kan, kayak ngontrol. Terus dia tuh tiba-tiba katanya teh pengen main ke kosan aja katanya teh. Oh ya udah kata aku kan, main ke kosan. Terus dia teh bilang, kalian gak apa-apa, nyaman katanya teh. Aku tidak bilang aja, iya nyaman. Berusaha buat nutupin kan ya, takut khawatir. Terus dia bilang, bener gak apa-apa. Baru deh langsung, iya pas malam tuh Teh Asti keureup-ureup ya. Terus oh iya, ya udah bentar ya katanya teh. Diliatin tuh sama orang dekat kita tuh. Diliatin sama dia. Oh iya katanya teh. Terus dia nemuin suatu benda kayak gantungan kunci, tapi kayak bulu-bulu gitu. Ini punya siapa katanya? Di dekat kasur Teh Asti. Ini punya siapa katanya teh? Nggak tahu. Serius ini punya siapa? Enggak, bukan punya siapa-siapa. Masa kita kita bertiga inget sih bawa gantungan kunci gitu kan? Ya kan siapa tahu aja katanya teh. Enggak kok, kita nggak bawa apa-apa. Di situ kita posisinya lagi di luar pekarangan gitu. Nah udah gitu katanya, oh iya emang ada isinya katanya teh gitu. Terus sama dia teh si bulunya teh dicuci, kayak dimandiin gitu. Terus dia teh bilang katanya teh, nah seger kan kalau udah dimandiin katanya teh gitu. Sudah gitu diperiksa tuh si tiap ruangan teh, oh ternyata ada katanya teh. Dia bilang ke kita kan, katanya udah nggak apa-apa, ini mah ada cuman ya kayak kenalan doang. Tapi kok kata kita bertiga, kenalan kok sampai baru juga hari pertama tapi dia udah ngeganggu kita gitu kan. Terus ternyata katanya emang ada yang pernah ngontrak di sini. Dia tuh mau ngeilmu tapi ilmunya nggak nyampe. Tapi ngeilmunya tuh di desa sebelah, bukan di desa yang kos-kosan ini. Gitu. Terus udah gitu dibersihin kan. Terus kitanya juga nggak tau lah, kayak didoain gitu. Masuk ke besoknya malam berarti ya. Malam kita kan selalu ya abis maghrib tuh ngaji Yasin 3 kali, ayat kursi. Nah udah gitu yang hari kedua berarti ya, malam kedua tiba-tiba ada suara hah gitu di ruang tamu. Terus kata orang yang deket sama kita tuh katanya dia nggak akan berani ke ruang tamu sama ke kamar kita. Jadi beraninya tuh yang di gang-gang aja sama ke dapur. Nah terus kan ada suara kayak gitu ya, udah kita masih biarin aja ya. Terus malam tiba-tiba ada suara kayak kaki, jalan kaki tuh dek keras banget, kenceng banget di depan kamar kita. Nah udah, terus besoknya lagi kita masuk ngaji ke, pokoknya tiap maghrib kita ngaji terus kan. Terus tiap masuk ke ayat kursi ada suara lagi, kaki lagi, langkah lagi, suara langkah lagi. Kan jadi si pintu kamar mandi itu kan sisit gitu ya. Jadi buka buat ngebuka sama nutupnya. Nah ini gak tau kenapa nutup brug aja gitu. Terus besoknya lagi dia masuk ayat kursi,
dia kayak mainin ember. Pokoknya selama 2 minggu tuh kayak gitu terus, tiap masuk air kursi tuh masih ngeganggu terus. Dikirain kita bakal seminggu juga bakal nggak ada kan, cuman emang kan teman aku Teh Asti itu emang bisa ngelihat gitu kan. Katanya emang susah karena kan dia dulunya emang di sini lama, jadi mau keluar dari sini tuh dia tuh berat katanya teh gitu. Sudah gitu pas yang terakhir mah jadi kayak ember, terus gayungnya itu dimasukin ke ember jadi tek 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 gitu. Nah udah gitu besoknya lagi suara keran. Terus besoknya lagi kita lagi di ruang tamu, nggak tahu kenapa kita teh nggak ngaji nggak sholat. Kalau aku makan lagi halangan ya, kalau teman-teman aku tuh mereka nggak ngaji gitu kan, kelewat lah ngajinya gitu. Terus tiba-tiba ada yang masuk ke kamar mandi tek 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 gitu, terus brug mandi dia teh. Terus kita mikirnya itu mah sebelah gitu kan, itu mah kos-kosan sebelah kayaknya yang nomor 1 itu katanya teh gitu kan. Terus pas besoknya kan kita kenal kan sama yang di kamar 1 itu, Pak kemarin pas maghrib pulang ya mandi? Hah saya nggak pulang katanya teh, saya di sekolah aja. Serius Pak? Wah berarti itu lagi kan. Terus selama kita di sana kita kan masak nasi pakai magicom ya. Kan biasanya jadi kita teh masak nasinya pagi, jadi biar kalau kita pas pulang kerja teh kita teh bisa langsung makan gitu kan. Tapi ini anehnya nggak tahu kenapa si nasi itu teh basi. Jadi basinya teh bukan kayak sehari gitu, basinya teh kayak berhari-hari. Jadi si nasinya itu putih, berbuih, berbusa pokoknya. Baunya teh bau amis banget. Setiap hari kayak gitu terus. Kan kitanya tuh jadi stres ya. Kok tiap masak nasi kayak gitu terus, jadi kayak gimana? Jadi kita teh ya udahlah nanti mah masak nasinya pas mau makan sekali habis gitu kan. Udah kayak gitu. Terus udah gitu teh aku sama Teh Asti ya tiap mandi di kamar mandi, nggak tahu kenapa emang selalu ada yang merhatiin kan. Si kamar mandinya teh kan ada ember 1 sama yang kecil. Aku kalau mandi di ember yang kecil itu kan, soalnya yang ember gede itu nggak berani. Soalnya waktu itu pernah ngeliat pas pertama kali ada kaca gitu kecil ya dari luar. Dikirain aku teh itu teh pohon. Ternyata pas siang teh, nggak ada pohon, nggak ada apa. Oh berarti pas waktu kemarin aku mandi ada yang merhatiin teh, bener gitu kan. Ya udahlah, udah biasa lagi. Terus Teh Asti juga sama katanya kayak gitu. Kalau misalnya tiap mandi selalu aja ada yang merhatiin. Terus kan pas teman deket kita ke kosan juga emang dia teh bilangnya kan di kamarnya karena udah ditempatin sama kita, jadi dia diamnya di kamar mandi sama di dapur gitu. Terus kan waktu itu teh kan aku lagi halangan ya, pas hari ke berapa belas gitu ya, belum 2 minggu. Nah kan biasanya kalau PMS gitu kan emang suka sakit gitu ya. Udah minum obat tuh, udah sembuh. Tapi nggak tahu kenapa udah minum obat, makan udah teratur, istirahat juga udah cukup, tapi tetap aja badan tuh panas. Masih sakit lah, masih kerasa sakit. Terus anehnya kadang kalau misalkan tiap ke tempat kerja kita teh selalu pusing. Terus waktu itu teh pernah ada acara Maulid Nabi di tempat kerja kita. Nah kan yang lain mah lagi sholawatan gitu ya. Aku sama Teh Asti mah pusing, mual gitu, nggak tahu kenapa. Terus kalau Teh Asti mah sampai muntah, bener-bener sampai muntah itu mah. Kalau aku mah cuma pusing doang. Tapi pas nyampe kosan udah biasa lagi. Tapi kalau misalkan tiap ke malam, tiap dari jam 12, nah baru kerasa aku sama Teh Asti teh. Kalau yang satunya mah mungkin nggak dia mah nggak selalu ngerasain apa yang kita rasain gini. Jadi dia mah masih di kamar mandi lama juga dia mah masih santai. Kalau aku sama Teh Asti mah kalau di kamar mandi teh kayak yang buru-buru gitu teh gening. Terus sampai sekarang gimana? Kalau sampai sekarang sih sebenarnya nggak tahu gimana. Kalau misalkan di rumah emang suka masih kerasa sih sebenarnya, masih kayak yang kenapa sih kok selalu aja ada yang ngajak nggak tidur gitu kan. Tiap jam 11:30
sampai jam setengah 1. Pokoknya di jam-jam itu teh pasti aku teh nggak bisa tidur, padahal udah ngantuk banget gitu teh, tapi pasti aja ada yang udah tuh jangan tidur, kayak yang udahlah melek aja gitu teh. Tapi masih kerja di situ? Enggak, udah langsung keluar, cuman 2 minggu. Pertama karena kejadian itu, karena kan gimana ya, menurut aku sama teman-teman aku emang ngerasa kok kayak gini banget sih gitu kan. Baru hari pertama kita udah digangguin banget gitu. Apalagi aku pas kagetnya bener-bener ngeliat dia nampakin, terus dia ngeliat gitu kan ke aku, jadi kayak nggak suka dianya gitu kan. Terus yang waktu itu datang ke kosan itu, yang teman deket aku, dia bilang katanya emang di situ ada persaingan kosan. Jadi biar kitanya nggak betah di situ. Jadi pokoknya mah tiap mau ke dapur atau ke kamar mandi, kita tuh nggak berani sendiri sekarang. Tapi kalau misalkan kadang ada yang ditinggalin di kamar, kadang gimana ya, ngerasa ih kok sepi banget gitu kan. Padahal emang deket. Jadi mau nggak mau kita kalau misalkan ada yang ke kamar mandi, kita ikut semua bertiga gitu. Soalnya kalau misalkan ada yang ditinggalin sendiri nih ya, pasti ngerasa hening, bener-bener hening banget. Padahal mereka kan ada di kamar mandi ya, tapi ini mah ngerasa jauh banget. Itu sih yang aku rasain, pernah ditinggalin sendiri di kamar, terus akunya jadi nyusul mereka ke kamar mandi gitu. Terus kita teh kan pas udah tahu, udah semingguan lah di situ ya, dikasih tahu sama yang kamar yang nomor 1, katanya dia nanya ke kita, itu kalian nasinya bau nggak, katanya teh gitu. Iya pak, bau. Loh sama, saya juga waktu pas di sini tuh kayak gitu, katanya teh. Terus dia tuh nanya lagi, terus kalau tiap malam ada suara kaki nggak, katanya. Iya pak, iya. Kita jadi iya pak, bener ada suara kaki gitu kan. Oh iya berarti bener kan, itu kan kayak suami istri gitu kan. Katanya istri saya juga katanya tiap malam di situ teh kayak gitu, katanya teh ada suara kaki lah, terus nasi selalu basi. Oh gitu ya pak, iya. Pantesan kita kan ngomong ya, pantesan kok kita dari awal nggak ngeh juga ya, kok nomor 2 yang malah dikosongin gitu kan. Padahal kan di situ teh yang diisi teh padahal mah ngurut lah gitu kan. Terus yang nomor 3 itu kan di ujung banget deket sawah gitu. Kok dia nggak di nomor 2? Ternyata emang katanya yang kata yang nomor 3, ya neng saya nggak berani di yang 2 ini, katanya emang kayak gitu. Kalian mah kok berani sih, katanya gitu. Enggak ada bu, kita bohong aja kan. Enggak ada bu, enggak ada apa-apa. Oh gitu ya neng, katanya. Iya, katanya. Terus tadi kan aku ketemu ya sama anak yang di desa itunya. Dia nanya, oh teteh pernah kerja di situ ya, ngekos di situ juga. Iya, tapi kos-kosannya paling ujung, kata aku teh. Oh teteh, oh yang mana sih teh? Itu yang deket madrasah, kan aku bilang gitu. Ih teteh di situ mah kan horor. Kok berani sih? Terus emang kita tiap lewat dari kosan itu keluar, tetangga-tetangga gitu ya, kan kita ngelewatinnya jauh banget kan sampai ke jalan raya, jalan kaki. Emang tetangga teh ngeliatin kita kayak yang gimana sih ngeliatin gitu. Ya kita awalnya mikir mungkin dia ngeliatin kayak gitu teh karena kita orang baru di situ kan. Tapi emang ternyata ada yang bilang kalian termasuk berani, katanya teh di kos-kosan itu. Kaliannya nggak nanya-nanya dulu? Iya, kan kita mikirnya teh, oh kayaknya wajar ya teh, soalnya kan baru ditempatin juga, terus apa sih udah kosong lama juga, terus kitanya juga orang baru di situ, jadi kita mikirnya udahlah gitu, emang tempat baru ya seperti itu. Nah terus selama aku kerja di sekolah itu, kan aku jadi kayak petugas kesehatannya kan, kayak di UKS gitu kan, kayak PMR lah gitu ya. Nah di situ aku teh ngerasa kayak sekolah-sekolah biasa lah gitu kan. Gak mungkin kan tiap hari ada orang yang sakit gitu kan ya. Aku mikirnya udahlah mungkin kayak sekolah-sekolah biasa. Tapi ternyata sakitnya tuh bener-bener tiap hari, dan gak 1-2 orang gitu yang sakitnya teh, tiba-tiba langsung banyak aja. Kok gitu? Terus dia kan pada, teteh ini ada yang pusing, ada yang lagi panas, aku nih yang ngasih obatnya gitu kan. Terus tiba-tiba
dia teh nangis. Emang di sana ada ustadz juga. Terus ustadznya bilang, wah ini mah kayaknya kena deh gitu. Dan kita kan gak ngerti ya kena apa gitu Kena kan. deh. Kenapa? Ternyata emang di sekolah itu emang banyak juga. Oh, Kesurupannya itu siang-siang. Jadi dia tuh lagi tiduran gitu ya karena sakit. Tiba-tiba pas kita doa-doa gitu teh, dianya teh kayak jerat-jerit gitu. Sakit katanya teh. Terus kakinya berat banget. Terus emang kata orang yang bisa lihat, iya emang ada yang nindihin dia, katanya tadi yang suka sama dia. Kayak gitu. Itu baru satu anak. Terus anak kedua dia tiba-tiba pingsan, terus nangis. Dikirain ya dia kenapa gitu kan, sesak napas atau gimana. Soalnya kan di sana emang banyaknya ke fisik ininya. Terus dia bilang katanya sakit, dadanya sakit, sesek katanya teh. Terus pas ditanya kenapa sok bilang aja gitu kan. Terus dia bilang tadi aku lihat anak kecil teh, katanya teh. Anak kecil di mana gitu kan, aku nanya. Itu di situ, tapi dia anak kecilnya teh mau ngambil uang dia. Terus aku bilang jangan gitu kan, tapi dia teh malah gimana ya, malah melototin aku. Terus akunya teh takut katanya teh, dianya nangis gitu. Terus ada lagi di asrama putranya, dia mah itu mereka mah bener-bener banyak banget katanya di asrama putra mah yang kejadiannya. Terus ada satu anak, dia kayaknya punya gitu ya, kayak dia bisa gitu. Jadi dia tuh di sudutnya tuh kayak ada anak kecil gitu. Sudut gimana? Sudut asramanya. Oh. Nah kayak ada anak kecil gitu. Tapi si anak kecilnya itu minta uang koin. Tapi sama dianya tuh dikasih. Terus kata yang lain, udah kamu jangan diladenin gitu kan. Emang dia mah penunggu di sini. Tapi sama dia teh malah dikasih koin buat mainan gitu. Nah jadi sebenarnya wujud si anak kecil itu teh nggak ada kaki. Dia tuh nggak punya kakinya gitu, nggak punya kaki. Tapi tiap malam dia ngebangunin masing-masing anak-anak putranya. What? Nggak tahu, ngajak main mungkin. Jadi ngebanguninnya tuh benar-benar ngebangunin. Jadi kayak bangun. Jadi tiap anak tuh dibangunin sama dia. Gitu. Tapi kalau misalkan di asrama putri sering kejadiannya emang yang kesurupan itu. Gitu. Sebenarnya memang banyak katanya teh. Tapi gimana ya sama pihak-pihak gurunya teh, ya udahlah dibiarin aja, mungkin udah mau gimana lagi ya. Soalnya kan itu mungkin udah penunggu lama di situnya. Pernah dibersihin juga katanya teh, emang susah gitu kan. Emang si itunya udah lama lah di situ tinggalnya gitu. Tapi katanya teh kalau misalkan tiap malam nih di asrama putri ada yang kesurupan, malah sama si guru sama si ustadznya tuh malah dibiarin. Jadi mungkin dikasih apa sih ya, jadi positive thinking lah, biar merekanya positive thinking. Jadi dibiarin, kalau ada yang kesurupan tuh dibiarin, nanti juga bakal keluar sendiri katanya gitu. Kalau dibilang takut sih emang takut banget pas pertama ke situ teh gitu, pas tahu kejadian itu. Cuman ya mulai dibiasain terus kan. Berarti kerjanya cuma 2 minggu, terus kosannya juga 2 minggu? Iya 2 minggu. Terus emang kosannya juga murah, 3 petak teh cuma 400.000. Sebulan sebulan 3 sebulan teh 400.000. murah banget. Dan kita teh bayar kosannya teh seminggu setelah ditempatin. Terus kalian gak curiga? Enggak, sama sekali enggak. Kita mikirnya, si bapak kosannya baik banget ya gitu. Kita mikirnya, iya ya baik banget ya. Terus kayak si ibu kosnya juga kayak yang Nineng buat jemurnya, terus selalu ngangkatin baju kita juga kalau misalkan kitanya lupa. Kok baik banget ya, emang orang-orang di sini emang pada baik atau gimana? Emang kita nyata nggak curiga gitu teh. Bagus, positif. Atau kosan yang dicari mah emang yang dicari kan kosan yang murah ya? Iya. Tapi kalau kamar yang lain emang iya katanya tuh harus DP dulu. Kalau kita mah nggak DP sama sekali. Jadi kita udah nempatin seminggu, kita baru bayar. Terus kan tadi yang bener-bener ngerasain tuh yang 2 orang doang. Yang 1 orang emang hari-hari aja gitu biasa.
ih biasa aja santai dia mah gitu. Mau dia kalau misalkan mandi kan, kalau aku mandi sore itu paling pertama ya, pokoknya aku mah diingetin lah sama teman aku ya, sama si Sri gitu, kalau misalkan mandi pokoknya jangan sesudah asar, kalau bisa udah sebelum asar aja gitu kan. Nah kadang kalau misalkan pulangnya asar aku langsung mandi atau enggak sebelumnya. Kalau Teh Asti mah mandinya teh sesudah aku banget. Dan soalnya mungkin sama-sama ya kita ngerasain aneh di kamar mandinya. Tapi kalau misalkan yang satu ini dia mau mandi maghrib, mau mandi isya, sampai nyuci dia, pokoknya sampai lama deh ke kamar mandi, dia masih santuy gitu teh. Masih kayak yang udahlah gitu kan, biasa aja. Tapi kalau misalkan aku sama Teh Asti mah emang ngerasa di kamar mandi tuh emang ya gitulah banyak. Terus terus kita tuh pas setelah cerita ada kayak gini disuruh ngepel pakai air garam. Disuruh sama siapa? Disuruh sama yang masukin kita ke tempat kerjanya. Kita tadi disuruh ngepel pakai air garam. Terus sebelum tragedi tuh galon tuh tiba-tiba bocor. Dispensernya bocor. Yang sebelum tragedi yang diadep-adep itu. Berarti pas awal banget. Iya pas awal banget. Iya itu lupa. Nah tiba-tiba dispenser tuh bocor. Kan kita bilang kan ke orang tua, Pak kok ini dispensernya bocor sih? Terus katanya ya mungkin kayaknya pembuangan itu mah. Oh ya udah kayak dispenser tuh belum dipasang-pasangin gini gitunya. Nah jadi katanya teh mungkin itu pembuangan dulu. Tapi kita teh mikir lagi gitu, kita teh udah sering masukin galon. air galon itu ke botol-botol kita kalau mau tidur. Seperti pikir-pikir kok bisa bocor. Pokoknya itu mah pas mereka lagi di kamar mandi, aku kan di kamar. Ada suara apa ngebelupuk-belupuk gitu kan. Terus pas ngeliat keluar, teteh bocor galonnya. Itu mah galon tuh yang tadinya penuh cuma tinggal setengah. Ya nggak tahu sih, Allahualam sih ya. Cuman kata orang tua, padahal ini udah dipasang loh, kok tiba-tiba bocor katanya teh. Ya udahlah, udah pikir positif aja katanya tuh. Tapi ya kayaknya emang buat ngejalin kalian katanya teh gitu. Oh ya udah. Gitu. Udah gitu udah dipel sama air garam. Kita disuruh nusukin kayak apa sih? Kayak sate bawang putih, cabe sama daun kelor di tiap pintu. Jadi pintu depan, pintu kamar mandi sama pintu belakang. Nah kita ikutin aja ya sampai si daun kelor itu kering banget, tapi tetap aja gitu teh masih yang ngeganggu masih. Cuman emang dia nggak berani ke kamar kita katanya gitu. Terus udah gitu yang anehnya lagi selalu banyak semut. Di mananya? Di kosan kitanya. Jadi semua rumah tuh banyak semut. Tiap pinggir-pinggir ininya tuh semut semua. Udah dikasih kapur ajaib juga, semutnya teh masih tetap datang. Udah gitu teh kan ada orang tua Teh Asti ya datang ke kosan. Dia teh kayak nyimpen garam batu di tiap pojok. Nah kalau misalkan semenjak yang nyimpen garam di tiap pojok, emang kita ngerasanya ya sedikit aman lah gitu kan. Kamar mandi juga udah lumayan enak. Tapi sehari sebelum kita pulang itu teh, jadi selama 2 minggu ya masih aja yang kayak jalan itu, terus nasi, terus kayak orang mandi di kamar mandi, tetap aja itu mas selama 2 minggu. Tapi sehari sebelum pas yang udah dikasih garam di tiap sudut, itu udah nggak kerasa lagi gitu. Itu udah resign pas itu? Udah, iya pokoknya pas hari Kamis teh kita teh udah pamitan ke guru-guru teh. Jadi kita Jumat Sabtu Minggunya di kosan gitu, full di kosan main. Udah. Terus temen yang tadi nggak ngerasa apa-apa, nggak cerita apapun? Enggak, dia nggak cerita apapun. Katanya emang dia nggak ngerasa apapun. Kan kita bilang kan, teh kerasa nggak sih? Apaan? Kerasa apa? Pokoknya setelah seminggu lebih kita teh bilang ke dia kan, ada gini nggak? Ih, teh nggak ada.
ih teh nggak ada katanya teh, aku mau nggak ngerasa apa-apa katanya gitu. Kalau teh Asti ya karena mungkin dia bisa lihat juga ya, emang dia katanya ya sering ngeliat di kosan juga emang masih ada, cuman emang udah lumayan apa ya, udah lumayan ke kitanya tuh udah mungkin karena udah gimana sih, udah sama-sama nyaman lah kita tinggal di beda dunia tapi di satu tempat gitu. Udah kenalan. Tapi kalau misalkan aku pribadi sih malah makin gak betah, malah sakit. Terus udah gitu kan teman-teman kayak Sri, terus Pani, Febri gitu kan pada nge-VC kan sama Ripa. Mereka terus Sri bilang katanya, "Tan kok mata kamu hitam banget sih?" katanya gitu. "Ih, enggak, ini udah pakai maskara kayaknya." "Tapi enggak, beda banget," katanya teh gitu ya. "Hitam," katanya teh. Itu teh 2 hari sebelum pulang. Kayak gitu. Tapi yang ngerasain sakit kan aku udah sakit nih ya, panas. Setelah itu, setelah aku mau pulang, sakitnya tuh pindah ke mereka berdua. Ke Teh Asti sama ke Teh Nena itu. Kalau Teh Asti mah dia ngerasa sama kayak aku, panas, mual. Ih, mah aku kayaknya kambuh. Tapi dia panas, sakit. Kalau yang satunya mah dia enggak, aku mah cuma kecapean aja, katanya teh pusing. Oh ya udah. Udah mungkin segitu aja ya. Sekian cerita dari aku. Terus pesan dari Tania? Kalau pesan dari aku sih ya kan kita nggak tahu ya di sana bakal gimana. Jadi seenggaknya kita tanya-tanya dulu kosannya tuh kayak gimana. Terus dari warga sekitar tuh kesan kosan itu tuh kayak gimana, baik apa enggak. Terus ya pokoknya lebih hati-hati aja gitu ya. Terus kita tuh jangan sampai lengah gitu kayak yang udah biasa aja. Berpikir positif sih boleh ya, tapi ya kita seenggaknya ya pokoknya kita tanya-tanya dulu lah gitu, apa kosan itu benar-benar sesuai dengan kita atau gimana. Jadi pokoknya kalian harus cari tahu dulu deh si kosan atau tempat tinggal yang bakal kita tempati nanti tuh kayak gimana, desas-desisnya dari tetangga gitu. Intinya mah jangan tergiur sama kosan yang murah. Bisa jadi dari harga itu teh, dari di bawah harga pasaran teh ada sesuatu yang emang nggak diharapin sama kita. Iya. Nah, buat sobat PSH yang pengen berbagi cerita, boleh langsung aja klik link di bio Instagram kami @podcastsemihoror. Terus di Twitter juga ada, boleh klik aja di bionya @pod_semihoror. Jangan lupa follow juga podcast Semi Horror di Spotify.